Seperti kamu pernah gak sih merasa atau bahkan mengalami seperti semua pintu tertutup, kayak nggak ada jalan untuk kamu bisa bangkit, seperti sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Gambarannya gimana ya? Kenapa sulit banget untuk bangkit dari keterpurukan? Justice, kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan. Sepertinya ada sesuatu yang belum beres, ya, sesuatu yang harus dibicarakan dengan kepala dingin, dengan akal logika yang baik. Suatu kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan antara kamu dengan seseorang atau sesuatu. Sesuatu bisa tempat di mana kamu bekerja, bisa di tempat di mana kamu melakukan kesibukan perkuliahan. Ada jalan nggak sih untuk bisa mengatasi suatu hal permasalahan yang butuh suatu kejujuran, keadilan, keterbukaan, keseimbangan itu? Caranya seperti apa untuk bisa menyelesaikan masalah? Ini bukan cara ya, tapi ini kenapa bisa problem ini bisa terjadi. Problem yang sebenarnya bisa diselesaikan, tapi belum juga bisa diselesaikan. Jadi kayak seperti yang tadi, seperti awal saya katakan ya, seperti pintu yang tertutup. Seperti semua pintu tertutup dan kita tidak bisa lagi melihat ke belakang karena semua sudah tertutup. The Kiariat Majorana 7 momentum dalam segala aspek di mana semua bisa berjalan mulus, progres perkembangan. Momentum datang, kesempatan yang datang asalkan kita siap untuk bisa terjadi suatu perkembangan yang baik. Cuma kalau terbalik, entah kita melewati momentum itu, layaknya kita ketinggalan kereta atau kita telat nyampe bandara, ketinggalan pesawat. Jadi momentum yang tepat itu tidak bisa kita raih, tidak bisa kita jadikan kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik. Yang aku tanya itu caranya gimana? Personifikasi tidak terpakai, itu pelambangan ratu pedang. Bisa aja sih aku pakai ya. Aduh, maaf jatuh, aku malas ngulang ya. Ratu pedang itu melambangkan, ya di sini sih untuk pembaca untuk cewek dan cowok juga. Cewek nggak aku pakai ya. Maksudnya personifikasi wanita tidak aku pakai karena ini pembaca untuk cewek dan cowok juga. Bisa aja aku bilang untuk kita lebih tegas, mandiri, ya bisa tahu apa yang harus dipentingkan, diutamakan. Tapi sekali lagi aku tidak membaca khusus untuk wanita atau untuk laki-laki ya. Kalau tadi kan bukan cara ya, masalah yang muncul yang kelihatannya butuh suatu keterbukaan. Justice Majorana 11. Yes, 11. Dan dikira terbalik melambangkan kenapa kita belum bisa juga menyelesaikannya karena momentum kesempatan yang selalu terlewati. Layaknya sekali lagi ketinggalan kereta atau ketinggalan pesawat. Caranya gimana? Kalau tadi sih alasan kenapa belum bisa mendapatkan pemecahan masalah, dikira terbalik. Caranya dengan 7 pentakel tegak, asesmen, penilaian untuk kita bisa menilai diri sendiri, menilai kondisi, menilai orang-orang yang dekat pada kita dalam pekerjaan, dalam asmara, dalam keluarga. Kita harus bisa menilai, ya, menilai baik buruknya kita apa, untuk bisa kita koreksi, untuk bisa kita perbaiki. Kondisi dengan mereka harus kita nilai. Kita nilai bukan untuk ngejudge, cuma sekali lagi untuk memperbaiki. Kalau udah begitu, apakah bisa menjadi baik? Belum sih, 3 pentakel terbalik. Keseriusan dalam menjalani hubungan, keseriusan dalam bekerja, yang kalau terbalik tandanya itu belum terjadi. Jadi kurang dong, kurang menilai diri sendiri itu kurang. Harus bagaimana? Kesatria untuk personifikasi ya, kartu kerajaan, raja, ratu, kesatria. Page tidak aku pakai karena melambangkan personifikasi. Walaupun ya diperjuangkan dengan empati, kasih sayang, kesungguhan, ketulusan, kejujuran, utamanya jujur, empati pada orang lain, jujur, sungguh-sungguh yakin pada diri sendiri. Perjuangkan itu masuk juga, cuma sekali lagi ini bukan untuk cewek dan cowok saja, walaupun cewek dan cowok dalam soal struggling ya jelas bisa. Tadi katanya untuk menilai diri sendiri penting, menilai orang lain juga penting untuk bisa memperbaiki kondisi. Karena 7 pentakel itu layaknya gagal panen. Jika gagal dalam panen sebelumnya, selanjutnya kamu lihat stoknya gimana untuk bisa berhasil di panen berikutnya. Ya kalau dianalogikan dengan panen, bisa tahunan ya.
Ini assessment penilaian, kayak kamu lagi di-assess sama bos, dinilai sama bos, atau quality assurance, bukan untuk dipecat, tapi untuk kamu bisa memperbaiki kinerja kamu. Cuma tadi kalau udah dilakukan, gambarannya malah belum juga menghasilkan suatu keberhasilan. Tiga pentakel juga artinya kerjasama kelompok yang menguntungkan. Selain keseriusan dalam menjalani suatu hubungan atau keseriusan dalam menjalani suatu pekerjaan. Jadi selain assessment butuh apa lagi untuk bisa memperbaiki? Personifikasi lagi nggak kepake di 10 tongkat. Kesuksesan yang melahirkan tanggung jawab jika tidak bisa dipertanggungjawabkan jatuhnya beban dan ambisi. Pertanggungjawaban kalau terbalik jatuhnya tuh beban, masalah. Kalau tegak sebenarnya 10 tongkat itu sukses, makanya dia dipercaya untuk memikul 10 tongkat. Ya, itu dari ilustrasi Pamela Coleman Smith tahun 1901 yang sampai sedangkan saat ini masih dicetak. Kesuksesan tuh kayak kita diberikan tanggung jawab lebih oleh atasan atau kepercayaan lebih oleh orang-orang yang kita pedulikan, orang yang kita sayangi, yang harus kita pertanggungjawabkan. Contoh, jabatan naik, uang naik, staf ada. Tapi tanggung jawab lebih berat, kerjaan tambah banyak. Kalau tidak bisa kita pertanggungjawabkan, jatuhnya beban. Dan jangan terlalu ambisius juga kalau kamu udah merasa terlalu capek. Kalau kamu merasa tidak bisa sendirian, ada baiknya kamu bilang kalau kamu butuh bantuan, walaupun sebaiknya kamu mengandalkan diri sendiri dibandingkan mengandalkan orang lain. Gini loh, kalau mengandalkan orang lain, terlalu mengandalkan orang lain, kalau orang lain itu berbuat kesalahan, kita kecewanya bisa lebih daripada kalau kita gagal sendirian. Kalau kita gagal sendirian, setidaknya kita bisa menilai diri kita untuk kita bisa lebih baik lagi. Sedangkan orang lain, kita minta mereka untuk menilai diri mereka sendiri, sulit untuk ngedikte orang. Lebih baik kesuksesan harus kita pertanggungjawabkan. Jadi harus ada penilaian terhadap diri kita sendiri, menilai orang lain bukan untuk ngejudge, tapi untuk bisa menyelaraskan pandangan, perspektif, dan juga harus mempertanggungjawabkan kesuksesan atau kepercayaan yang diberikan lebih pada kita. Apakah akan ada keberhasilan optimal setelah itu? Belum sayangku. Jadi pertanggungjawaban dan penilaian belum cukup. Ini di hampir waktu balik, stability, authority, power, action, kestabilan yang masih goncang. Kalau semua pintu tertutup, saya sudah menilai, mengkoreksi diri sendiri, menilai kondisi keadaan, dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan pada saya, apakah bisa berhasil, atau kurangnya apa. Personifikasi tidak terpakai, kurangnya apa? Kok masih belum berhasil juga? Internal struggling, 5 tongkat terbalik. Hilangkan tekanan batin, hilangkan pertentangan batin. Lakukan apa yang ada di hati kamu. Hati kamu harus ada dengan apa yang kamu lakukan. Sayangi apa yang kamu lakukan apa yang kamu sayangi walaupun kamu merasa penat dan jenuh. Ini 5 tongkat terbalik, internal struggling. Setelah saya ada assessment penilaian dan setelah saya atau kamu ya bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada, katanya belum cukup juga. Dan setelah banyak bersyukur ya untuk tidak lagi ada pertentangan batin. Pertentangan batin gini loh, kayak aku pengen sesuatu tapi aku menjalankannya malah berlawanan, pengen hemat malah boros. Jatuhnya pertentangan batin, pertentangan dalam diri kamu sendiri, internal struggling. Setelah saya bebas dari internal struggling, bisa bertanggung jawab dan mampu menilai apakah hasilnya akan baik. Akan baik, empat tongkat, keserasian, kasih sayang pada orang-orang yang kita sayangi semakin meningkat dan fondasi untuk lebih terus meningkat lagi. Selamat malam.